mencoba memaparkan materi tentang asas dan prosedur penelitian dan penulisan sejarah. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, dan materi kedua akan disampaikan oleh saudara Arief Anggara, yang ketiga akan disampaikan oleh saudara Firdaus Diantini, yang keempat akan disampaikan oleh saudari Naisyah Sayyidah Hafsah. Langsung saja, saya di sini akan coba memaparkan materi tentang asas penelitian dan penulisan sejarah. Langkah yang harus dilakukan oleh penulis sejarah yaitu menemukan sumber pendukung ataupun mencari sumber pendukung yang berasal dari pelaku ataupun saksi peristiwa tersebut dengan cara mewawancarai secara lisan dengan tujuan untuk mengetahui latar belakang dan sebab akibat terjadinya peristiwa tersebut. Yang selanjutnya yaitu prosedur dan tahapan penelitian dan penulisan sejarah. Ada 4 tahapan yang harus ditempuh atau dilalui oleh peneliti sejarah. Yang pertama yaitu dinamakan tahap heuristik. Apa sih yang dinamakan heuristik? Heuristik itu suatu proses atau suatu usaha untuk mencari dan menemukan sumber sejarah secara sederhana, sumber-sumber dan tertulis dan lisan, dengan cara mencari, menelusuri, dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Langkah selanjutnya yaitu mengkritik atau menganalisis. Setelah seorang penulis sejarah menemukan sumbernya, nah itu langkah selanjutnya yaitu mengkritik atau menganalisis apakah sumber yang kita dapatkan sudah relevan ataupun belum. Yang selanjutnya itu yang ketiga, interpretasi atau penafsiran. Tahap penafsiran atau bagaimana sih tahap penafsiran ini, yaitu usaha memahami dan mencari hubungan antara fakta sejarah sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan rasional. Apakah sumber sejarah yang kita temukan ini sudah berdasarkan fakta ataupun belum gitu. Dan langkah yang terakhir yaitu historiografi ataupun suatu proses penyusunan, atau dikatakanlah historiografi ini yaitu proses terakhir yaitu proses penyusunan hasil penelitian yang telah kita peroleh sehingga menjadi sebuah cerita yang utuh dan berdasarkan fakta. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya di sini akan coba melanjutkan materi berikutnya tentang jenis-jenis penelitian sejarah. Jadi penelitian sejarah ini dibagi menjadi 4. Yang pertama penelitian sejarah komparatif, yang kedua penelitian sejarah biografis, yang ketiga penelitian sejarah bibliografis, dan yang terakhir penelitian sejarah secara yuridis atau legal. Yang pertama, penelitian sejarah secara komparatif. Jadi pada penelitian metode komparatif ini digunakan untuk membandingkan faktor-faktor dari fenomena masa lampau. Yang kedua, ada penelitian sejarah biografis. Jadi pada penelitian biografi ini untuk meneliti kehidupan seseorang dan hubungannya dengan masyarakat lainnya. Yang ketiga, penelitian sejarah bibliografis. Jadi pada peneliti kali ini untuk mencari atau menganalisa atau membuat interpretasi serta generalisasi dari fakta-fakta yang merupakan pendapat para ahli dalam suatu masalah. Dan yang terakhir itu ada penelitian sejarah secara yuridis atau legal. Jadi pada penelitian kali ini untuk menyelidiki hal-hal yang menyangkut dengan hukum, baik hukum formal maupun hukum non formal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Diantini dari kelas PAIJ semester 3. Pada kesempatan kali ini saya insya Allah akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu yang diangkat dari makalah
yang berjudul Asas dan Prosedur Penelitian Penulisan Sejarah. Pada kesempatan kali ini, saya insya Allah akan membahas tentang bentuk penelitian sejarah. Bentuk penelitian sejarah itu yang pertama ada penulisan sejarah kolonial, yang kedua itu ada penulisan sejarah tradisional, yang ketiga itu ada penulisan sejarah nasional. Yang pertama itu yang saya akan bahas yaitu penulisan sejarah kolonial. Historiografi kolonial ini merupakan salah satu penulisan sejarah yang bertujuan untuk sebagai laporan kepada pemerintah kerajaan Belanda. Historiografi ini juga salah satu penulisan sejarah yang isinya mengenai masalah-masalah penjajahan Belanda terhadap bangsa Indonesia. Pada penulisan sejarah ini juga dilakukan oleh orang-orang Belanda. Karakteristik penulisan sejarah kolonial ini terdapat dua, yaitu ada Belanda sentris dan Nederlando sentris. Sumber-sumbernya juga terdapat dari arsip, ada juga dari berkas-berkas POC dan lain. Nederlando sentris artinya historiografi kolonial menggunakan sudut pandang atau pendekatan penulisan sejarah yang cenderung bersifat objektif mengenai peranan bangsa Indonesia dalam sejarah. Kalau Belanda sentris berpusat pada kehidupan atau aktivitas penjajahan Belanda di bangsa Indonesia. Sumber historiografi kolonial yaitu berasal dari arsip di Belanda, arsip-arsip negara di Belanda, dan juga arsip-arsip POC di Batavia. Yaitu historiografi tradisional. Historiografi tradisional ini adalah penulisan sejarah tradisional yang dimulai dari zaman Hindu sampai masuknya Islam di Indonesia dan juga berkembangnya Islam di Indonesia. Penulisan sejarah pada masa kerajaan tradisional ini berfungsi untuk merekam dan mewariskan dinasti yang berkuasa pada masa generasi berikutnya. Penulisan sejarah ini mengedepankan unsur keturunan atau geologi. Ciri-ciri historiografi tradisional ini, yang pertama adalah bersifat istana sentris, yang kedua itu bersifat religio magis, yang ketiga itu bersifat regiosentris, yang keempat itu bersifat feodalistis aristokratis, yang kelima itu memperkuat legitimasi penguasa. Berikutnya adalah penulisan sejarah nasional. Historiografi nasional merupakan penulisan sejarah yang bersifat Indonesia sentris dengan metodologi sejarah Indonesia dan pendekatan multimedia nasional. Jadi penulisannya ini dilihat dari sisi kepentingan nasional. Historiografi pada masa kemerdekaan juga disebut dengan historiografi nasional, merupakan historiografi yang memposisikan subjek dari historiografi orang-orang Indonesia asli. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Naisha Saidalsa akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu mengenai sumber sejarah. Sumber sejarah bisa disebut juga dengan data. Sumber sejarah merupakan sesuatu yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung mengenai fenomena atau peristiwa yang ada di masa lalu. Sumber sejarah itu ada dua jenis, dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya itu ada tiga, yaitu sumber lisan, sumber tertulis, dan sumber